Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Susanti, NIM 5021835 dari kelas 5A Perbankan Syariah akan menjelaskan beberapa penggunaan Microsoft Excel dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana di sini saya sudah membuat data terlebih dahulu tadi. Ini data-data yang saya buat, yaitu penjelasannya ID, nama, jenis kelamin, kemudian nilai angka. Nah, yang akan kita cari adalah total nilai rata-rata, nilai maksimum, minimum, kemudian menghitung laki-laki dari jenis kelamin tersebut, kemudian menghitung perempuan, dan menghitung baris. Oke, langsung saja. Untuk mencari total nilai, kita mengklik tombol sama dengan, kemudian kita ketik sum. Setelah itu kita buka maaf. Kita ulangi, sama dengan, kemudian sum. Setelah itu buka kurung, kita blok nilai angka ini karena kita akan mencari nilai angka ini. Kemudian kita enter dan hasilnya adalah 448. Kemudian untuk mencari nilai rata-rata, kita klik average, kita klik sama dengan, kemudian kita ketik average. Setelah itu buka kurung. Karena kita akan mencari nilai rata-rata, jadi kita blok ini, kemudian kita enter. Nah, nilai rata-ratanya adalah 74,666. Setelah itu kita mencari nilai maksimum dari data tersebut. Jika ingin mencari nilai maksimum, sama dengan tadi, kita klik sama dengan, kemudian max, kita ketik max. Setelah itu buka kurung dan kita blok angka tadi sama seperti awal, kita enter. Nah, hasilnya adalah 98 dan kita bandingkan dengan nilai angka yang di sini, maka benar yang kita cari tadi. Nilai tertingginya adalah 98. Kemudian mencari nilai minimum, kita klik sama dengan yang tadi, tetapi di sini kita klik min. Kemudian buka kurung. Setelah itu kita blok dan kita enter. Nah, hasilnya adalah 58. Sama seperti yang di sini, hasil dari nilai angka yang paling terkecil adalah 58 di antara nilai angka yang lainnya. Kemudian, jika ingin mencari nilai menghitung laki-laki dari jenis kelamin tersebut dari data yang kita gunakan tadi, kita klik sama dengan, kemudian kita ketik sumif. Setelah itu buka kurung, kemudian kita klik ini. Setelah itu kita titik koma, kemudian kita klik ini, kita ketik, karena kita ingin mencari dan menghitung laki-laki, maka kita ketik titik 2 di atas, kita ketik laki-laki. Nanti dulu kita ketik laki-laki, kemudian tutup 2, kemudian kita cari
kemudian karena kita ingin mencari laki-laki, maka kita ketik, maka enter. Nah, hasil dari perhitungan antara semua laki-laki adalah 144. Nah, sama dengan laki-laki tadi, kita klik sama dengan, kemudian kita countif, sumif, ketik sumif, kemudian buka kurung, kemudian kita klik ini, klik ini, kemudian klik ini, kemudian titik 2. Karena kita ingin mencari perempuan, kita klik perempuan, kita ketik perempuan di sini, kita bikin seperti laki-laki tadi, perempuan. Nah, tutup koma di atas, terus titik 2. Setelah itu kita klik nilai angka, maka muncullah hasil dari nilai angka perempuan adalah 304. Nah, kemudian untuk mencari dan menghitung baris perempuan, kita klik sama dengan, kemudian kita ketik countif, setelah itu tutup kurung, kemudian kita klik bagian jenis kelamin, karena jenis kelamin yang kita bakal cari adalah perempuan, kemudian titik 2, dan kemudian kita ketik perempuan, titik 2 di atas, perempuan, tutup kurung, terus kita enter, maka baris dari jenis kelamin perempuan adalah berjumlah 4. Oke, lanjut kita mencari nilai huruf. Misalkan seperti angka 76, apakah termasuk ke rank 40 sampai 59 atau 80 sampai 100 atau 60 sampai 79. Nah, untuk mencari cara gampangnya adalah menggunakan Microsoft Excel. Kita klik sama dengan, kemudian if. Setelah itu kita buka kurung, kemudian kita pilih angka mana yang akan kita coba, kemudian kita buat besar dari sama dengan, kita buat sama dengan lagi, kita bikin di sini angka 80, kemudian kita titik 2, kemudian kita koma di atas, kita akan mencoba mencari angka A, kita klik A di sini, kemudian titik 2 lagi, kemudian kita ketik if lagi. Setelah itu buka kurung, sama seperti yang tadi, kita akan mencari nilai angka, jadi masih kita masukkan yang angka 76. Kemudian kita seperti langkah-langkah yang awal ini tadi, yang ini kita mencoba sama dengan 60, kemudian titik 2 lagi, kemudian titik 2 di atas B, tutup, kemudian titik 2 lagi, kemudian koma di atas C, kemudian tutup kurung, coba enter. Yes. Nah, berarti angka 76 tadi
termasuk ke dalam nilai huruf B. Nah, 76 berarti di antara angka 60 sampai 79. Jadi ini nilai angka yang kita cari tadi termasuk ke dalam nilai huruf B. Nah, jika ingin mencari 80 sampai seterusnya, sama seperti cara yang tadi. Kemudian saya akan mencari nilai proper. Mencari proper di Microsoft Excel. Cara mencari proper sama dengan proper, kemudian buka kurung, mana yang akan kita contohkan menghitung baris dan lainnya rata-rata saja, tutup kurung. Kita ulangi sama dengan proper, tutup buka kurung, kemudian kita mencari nilai minimum. Sini nilai minimum, tutup kurung, enter. Sepertinya ini tidak bisa digunakan. Coba kita mengetik total nilai. Nah, kita klik total nilai. Nah, ini kita hapus tadi tuh. Kemudian kita klik sama dengan proper, tutup buka kurung, kemudian kita masukkan ini, tutup kurung, enter. Nah, jadi kalau kita mencari proper, maka tulisan dari total nilai yang tadi kita gunakan itu berbeda. Nah, perbedaannya terletak di huruf N. Di sini huruf N yang kita gunakan mencari proper itu tuh nilainya atau angka hurufnya itu menjadi besar. Di sini N-nya kecil, kemudian di sini hurufnya besar. Kemudian setelah itu kita mencari upper. Kemudian kita untuk mencari gampangnya maka kita klik upper tadi, upper. Setelah itu buka kurung, kita gunakan ini saja, tutup kurung, enter. Nah, kalau kita menggunakan upper itu nilai atau huruf akan berubah menjadi caps lock semua seperti ini. Terlihat perbedaannya. Kemudian mencari lower sama seperti yang tadi, cara awal kita klik lower, kemudian buka kurung, kemudian kita gunakan gampangnya saja lower, total nilai, kita enter. Nah, di sini terlihat juga perbedaannya, huruf menjadi kecil semua. Kemudian satu lagi itu len, sama seperti di awal tadi, kita klik len, kemudian buka kurung. Setelah itu kita ketik ini, tutup kurung, enter. Nah, len ini kita hitung berapa. Nah, ini hasilnya 11. Jadi kita hitung dari total, kemudian kita gunakan spasi tadi 6, kemudian huruf nilai ada 5. Jadi total keseluruhannya adalah
total length-nya adalah 11. Baiklah, di sini saya akan mencari lookup dan lookup. Cara mencari lookup. Yang pertama, di sini saya sudah membuat tabel data-data agar cepat. Jadi tidak perlu mengetik lagi, jadi langsung saja. Cara mencari lookup adalah sama dengan kita klik lookup, kemudian buka kurung. Setelah itu kita akan mencari yang kode key 02, kemudian kita titik 2 ini tergantung pengaturan Microsoft Excel. Jika di Microsoft Excel saya itu titik koma, jika di Microsoft lain saya tidak tahu, ada yang koma, ada yang titik 2 dan titik 2 titik koma, seperti itu. Ini langsung saja di sini karena kita mencari tabelnya. Ini tabelnya dari sini kita blok, kemudian kita titik 2, kemudian kita akan mencari nama barang. Jadi nama barang terletak di tabel nomor 2, jadi kita klik 2. Setelah itu kita klik false, tutup kurung, klik. Nah, jadi kode key 02 itu merupakan nama barang dari penggaris. Nah, begitu seterusnya dalam mencari nama barang, satuan, dan juga harga dengan cara-cara seperti tadi, seperti mencari penggaris. Kemudian untuk mencari lookup itu sama seperti lookup, kita klik lookup, kemudian kita buka kurung, kemudian kita pakai kode key 02, kemudian titik 2, kemudian setelah itu kita tabel. Karena di sini tabelnya seperti ini, jadi kita blok dari sini. Oke, maaf. Dari sini ke sini. Nah, kemudian kita titik 2. Nah, di sini karena nama barang merupakan tabel nomor 2, jadi kita klik 2 di sini. Setelah itu titik 2 lagi, kemudian kita klik false, tutup kurung. Nah, kita enter. Nah, sama penggaris. Mungkin sekian dari saya, penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.